Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film tentang sebuah pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh seorang Ronin yang bernama Hasuda. Tentang amarah rakyat, harga diri sebuah perubahan, dan perjuangan melawan ketidakadilan yang dibalut dalam nuansa samurai yang gelap, brutal, dan tragis. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dibuka di Kyoto, sebuah kota yang tenggelam dalam penderitaan. Ribuan rakyat hidup dalam kelaparan, terlilit utang, dan hancur oleh keserakahan para penguasa. Mayat-mayat bergelimpangan tanpa pemakaman layak, sementara mereka yang masih hidup diperlakukan seolah tidak lebih berharga dari hewan. Di tengah nestapa itu, para penguasa justru menutup mata, seakan semua ini bukan urusan mereka. Di saat itulah muncul Hasuda, seorang Ronin legendaris tanpa tuan. Ia muak melihat kelakuan para pejabat shogun yang sewenang-wenang terhadap rakyat kecil. Ketika amarahnya memuncak, Hasuda menyerang para petugas itu dan melempar mereka ke tempat pembuangan. Sebuah tindakan nekat yang justru menghibur dan membangkitkan harapan rakyat. Di tengah kelaparan yang membuat semua orang hanya bisa menunggu belas kasihan, Hasuda menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan memberikan bekal makanan dan kain pelindung kepada seorang ibu dan anak kecil yang hampir pingsan di bawah terik matahari. Penindasan terus berlangsung. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah dengan dalih tunggakan pajak. Sementara para lintah darat merampas harta dan bahkan menculik anak perempuan sebagai ganti utang. Suatu malam, pasukan keamanan Kyoto mendatangi sebuah rumah yang telah disita lintah darat. Alih-alih melindungi, mereka justru menggasak sisa barang berharga. Pemilik rumah, seorang pemuda bernama Chijo, melawan dengan keberanian dan kebrutalan yang mengejutkan. Meski akhirnya tumbang dan pingsan oleh tangan kepala keamanan Kyoto yang bernama Dokan. Maka Chijo menarik perhatian Dokan, yang kemudian membawanya ke markas. Dokan sebenarnya ditugaskan untuk memberantas lintah darat yang merampok rakyat dengan kedok pinjaman. Saat Shijo dijadikan bahan olokan, Hasuda tiba di markas itu. Terungkap bahwa Hasuda adalah sahabat lama Dokan semasa mereka masih menjadi Ronin. Dokan meminta Hasuda membantu mengamankan para Ronin yang berencana berontak melawan Shogun. Meski bersimpati pada perlawanan itu sebagai bentuk protes terhadap pajak mencekik dan kelaparan yang meluas, Hasuda tetap berjanji akan mencoba memenuhi permintaan Dokan. Setelah mendengar kisah Chijo dan melihat potensinya, Hasuda memutuskan untuk menebus pemuda itu dan membawanya pergi. Dalam perjalanan, mereka menghadapi pos jalan berbayar dengan tarif yang mustahil dibayar rakyat. Ketidakadilan itu memicu amarah Hasuda, yang akhirnya memilih jalur perlawanan dengan menghabisi para petugas penjaga. Jalan pun terbuka tanpa pungutan. Didorong kemarahannya pada sistem shogun, Hasuda menyuruh Chijo mencuri uang dari kantor pajak dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Sementara itu, di istana shogun, para bangsawan membahas cara mengatasi kelaparan di berbagai desa. Seorang tuan tanah mengusulkan agar shogun ikut membantu rakyat. Namun, sang shogun sama sekali tak tertarik dan lebih sibuk menata taman. Tak lama kemudian, Dokan melaporkan rencana pemberontakan para Ronin di Kyoto sebagai bentuk protes atas pajak dan kelaparan. Pasukan keamanan pun diperintahkan untuk menghentikan mereka sebelum kekacauan pecah. Hasuda terus berpindah tempat bersama Chijo. Di sebuah wilayah, mereka menyaksikan sekelompok Ronin menindas warga, membuat Hasuda turun tangan membela penduduk. Sebagai rasa terima kasih, warga desa menyambut Hasuda dan Chijo dengan tulus. Di sana, Hasuda menanyakan kesedihan mereka untuk ikut memberontak. Keluhan demi keluhan tentang pajak dan kelaparan pun mencuat. Namun Hasuda memperingatkan bahwa pemberontakan tanpa persiapan hanya akan berakhir pada kematian sia-sia. Ia berjanji akan mencari bantuan lain dan membagikan hasil rampasan untuk meringankan beban warga. Kehadirannya kembali menghidupkan desa, bahkan ia memberikan perhiasan rambut kepada para wanita sebagai simbol harapan. Keesokan harinya, saat Chijo berlatih, Hasuda mengatakan bahwa pemuda itu tak lagi harus mengikutinya. Namun Chijo memohon untuk menjadi muridnya, karena ia ingin tumbuh menjadi samurai hebat seperti Hasuda. Melihat ketulusan itu, Hasuda meminta 1 tahun penuh dari hidup Chijo untuk menjalani latihan berat. Kepergian mereka meninggalkan harapan di hati para penduduk, yang menanti hari ketika sang Ronin legendaris akan kembali.
Di sebuah tempat terpencil, Huda mengajak Cijo menggali kembali uang yang pernah ia kubur. Awalnya Cijo mengira uang itu akan disimpan di bank sebagai tabungan untuk masa depannya. Namun ternyata Huda menyerahkannya kepada seorang guru sebagai biaya pelatihan. Selama 10 bulan ke depan, Cijo akan ditempa di tempat itu, sementara Huda kembali ke Kyoto untuk urusan lain. Latihan pertama Cijo langsung menguji batasnya. Ia harus menancapkan paku menggunakan tongkat sambil menyeberangi jembatan yang terus bergoyang. Sebagai pemula, menjaga keseimbangan terasa hampir mustahil. Tetapi rasa sakit dan kegagalan tidak membuatnya mundur. Di saat yang sama, Huda menjadi buronan setelah membakar kantor pajak beberapa hari sebelumnya. Orang-orang yang marah mencarinya, namun justru bertemu Doken yang dengan mudah melumpuhkan mereka. Sebagai kepala keamanan yang mengetahui perbuatan Huda, Doken menunjuk pemandian uap yang sering dikunjungi Huda. Saat namanya dipanggil, Huda bersembunyi, sementara pemilik pemandian berusaha mengalihkan pembicaraan hingga Doken pergi. Sebelum meninggalkan tempat itu, Doken memperingatkan agar Huda tidak lagi membakar fasilitas umum. 2 bulan berlalu, perkembangan Cijo mulai terlihat. Ia berhasil menyelesaikan latihan pertama dan melangkah ke tahap berikutnya. Menghindari 20 pedang yang dilemparkan secara bersamaan, tubuhnya berkali-kali tergores hingga akhirnya pingsan. Saat sadar, sang guru memberinya pilihan untuk menyerah jika merasa tak sanggup. Namun teringat pengorbanan besar Huda, Cijo memilih bertahan meski nyawanya menjadi taruhan. Siang dan malam ia terus berlatih, hingga akhirnya gerakannya semakin matang. Pedang-pedang yang dulu melukainya, kini bisa ia hindari. Bahkan serangan tak terduga pun gagal menjatuhkannya. Tahap kedua pun terlewati. Ujian berikutnya jauh lebih mematikan. Sang guru mengadakan sebuah kontes. Siapapun yang mampu membunuh atau melumpuhkan Cijo akan mendapatkan ribuan koin. Di tengah kelaparan desa, tantangan ini menarik banyak samurai hebat. Selama lebih dari 10 hari, Cijo bertarung tanpa henti, melawan lawan yang berganti-ganti. Namun tak satu pun berhasil mengalahkannya. Suatu hari, para pejabat shogun datang karena dendam lama atas kebakaran yang disebabkan Huda. Kini Cijo sudah cukup kuat untuk melumpuhkan mereka dengan mudah. Tak lama setelah itu, Huda datang menjemput Cijo karena masa latihannya telah berakhir. Dengan penuh rasa terima kasih, Cijo berpamitan kepada gurunya. Ia diberi sebuah kalung sebagai tanda bahwa dirinya adalah murid sang master, disertai pesan agar menggunakan kemampuan itu dengan bijak. Kepulangan Huda dan Cijo ke desa disambut hangat, termasuk oleh 3 samurai yang pernah menantang Cijo dalam kontes. Namun, suasana berubah saat seorang tuan feodal yang angkuh dan kejam muncul menindas rakyat. Kedatangannya membawa surat dari Doken yang meminta Huda menemui para ronin pemberontak untuk menghentikan rencana mereka. Atas permintaan itu, Huda berangkat bersama Cijo dan 3 samurai yang kini mengikutinya menuju desa para ronin. Setibanya di sana, Cijo terkejut karena Huda ternyata telah lama ditunggu. Pemimpin Ronin meminta tanda tangan Huda sebagai persetujuan atas aksi yang akan mereka lakukan. Kebenaran pun terungkap. Huda adalah pemimpin pemberontakan itu. Ia sengaja mengumpulkan mereka dan melatih Cijo agar kelak bisa melindungi rakyat dari para penguasa yang semakin tiran. Rencana aksi akan dimulai sebulan lagi, menghadapi samurai bersenjata dan pasukan kuat milik Doken. Sehingga dibutuhkan strategi matang dan lebih banyak orang agar pengorbanan tidak sia-sia. Ketika Doken mengetahui peran Huda, ia mendatanginya dengan amarah dan mempertanyakan keberanian melawan kekuasaan. Huda hanya bisa meminta maaf karena ia tidak sanggup lagi melihat rakyat terus kelaparan. Mendengar alasan itu, Doken mulai memahami. Namun saat diajak bergabung, ia menolak tegas karena tak ingin mengkhianati amanah yang diberikan Shogun kepadanya. Kabar tentang pemberontakan yang akan segera pecah menyebar cepat ke berbagai wilayah. Para ronin dari banyak klan berbondong-bondong menuju satu titik pertemuan, mengikuti bisik-bisik perlawanan yang terus bergema. Di sebuah bukit terpencil, mereka berlatih tanpa henti, mempersiapkan diri untuk hari ketika pedang mereka akan berhadapan langsung dengan samurai shogun. Utusan telah lebih dulu dikirim ke kuil, membawa pesan rahasia tentang waktu dimulainya aksi. Dalam waktu singkat, kabar itu menjalar ke desa-desa, membangkitkan harapan sekaligus amarah rakyat kecil yang telah lama tertindas. Para penguasa feodal yang mendengar rencana ini tidak tinggal diam.
Mereka segera mengerahkan samurai terbaik masing-masing untuk meredam perlawanan. Namun di tengah penyusunan strategi, sebuah laporan mendadak datang tentang sebuah desa yang diserang habis-habisan. Pelakunya adalah seorang tuan feodal yang pernah singgah di sana. Pemandangan desa yang rata dengan tanah menyalakan api dendam di hati Hasuda, memperkuat tekadnya untuk membakar seluruh kantor pemerintahan Shogun. Malam sebelum pemberontakan, dua penjaga patroli dikejutkan oleh getaran tanah dan gemuruh keras dari hutan, disertai cahaya merah menyala. Ternyata para pemberontak mempercepat rencana mereka, memastikan pasukan Shogun belum sempat berkumpul. Rakyat diajak turun ke jalan tanpa ragu, termasuk para perempuan yang sebelumnya ditahan. Ribuan warga memadati kantor-kantor pemerintahan, meluapkan tuntutan keadilan atas penderitaan yang telah lama mereka tanggung. Dokan, kepala keamanan Shogun, merasa dikhianati saat mendengar serangan ini dan segera mempersiapkan pasukannya. Namun para pemberontak yang dipimpin Chijo justru menghindari pemberontakan langsung, membelokkan arah dan membuat pasukan Dokan kebingungan. Hasuda memilih pendekatan berbeda, mengumpulkan semua orang menuju satu titik dengan mengikuti arah api dari pagoda 7 tingkat yang ia pimpin sendiri. Di sana, Hasuda berhadapan langsung dengan Dokan. Ia dengan tegas mengakui bahwa tujuan pemberontakan ini bukan sekadar protes, melainkan upaya menghancurkan dunia lama yang kejam dan membangun tatanan baru. Tanpa takut ataupun penyesalan, rakyat yang telah tiba di gerbang kantor pemerintahan membakar segalanya. Amarah yang terpendam meledak, menciptakan pertempuran brutal yang menelan banyak korban. Meski demikian, rakyat keluar sebagai pemenang dan berhasil menghancurkan dokumen pajak yang selama ini menjerat mereka. Malam itu, api dan sorak-sorai menyatu. Namun balas dendam belum usai. Hasuda bersama beberapa orang menuju istana Shogun untuk menghadapi tuan feodal yang menghancurkan desa mereka. Saat berhadapan, sang tuan yang mabuk mengaku tak mengingat apapun, membuat Hasuda muak. Amarahnya meledak tanpa kendali, menyerang siapapun di hadapannya, termasuk sahabat lamanya yang kini menjabat kepala keamanan. Chijo bertarung dengan keganasan yang tak kalah, menumbangkan para penjaga istana satu persatu dan membantu Hasuda menghadapi Dokan. Ketika semua telah berada di ambang kehancuran, Hasuda mengakhiri hidup sang tuan feodal dengan hiasan rambut milik seorang perempuan dari desa yang hancur. Setelah pertumpahan darah berhenti, Chijo segera membawa Hasuda pergi. Di tepi sungai, luka-luka dibersihkan dan dibalut. Namun takdir belum selesai. Dokan tiba untuk menunaikan tugasnya. Hasuda meminta agar Chijo dilepaskan dan tidak ikut campur. Meski diikat oleh persahabatan, Dokan tetap membunuh Hasuda dengan tangannya sendiri demi kewajibannya. Sebelum berpisah, Dokan memerintahkan Chijo meninggalkan Kyoto selama 10 tahun. Kepergian itu bukan tanpa tujuan, melainkan agar kelak Chijo dapat melanjutkan perjuangan gurunya. Pemberontakan yang dipimpin Hasuda dikenang sebagai pemberontakan Konsho, salah satu yang terbesar dalam sejarah shogunat Jepang. 5 tahun kemudian, Perang Onin pecah dan kekuasaan Dokan runtuh. Pagoda 7 tingkat yang pernah mereka daki bersama terbakar dan tak pernah dibangun kembali. Chijo kini hidup jauh dari Kyoto sebagai seorang ronin, meneruskan jejak tuannya hingga kisah ini pun berakhir.